Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kenta Irvin Afandi, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Kolinda, STMT. Pada presentasi hari ini, saya ingin membahas mengenai manajemen klaim proyek, arbitrase, dan etika dan kompetensi engineer, serta profesionalisme. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen klaim proyek. Pengertian klaim. Klaim konstruksi, menurut Yasin pada tahun 2006, adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Selanjutnya adalah struktur klaim. Pada struktur klaim ini terdapat 1. Keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak yang biasanya berisikan lingkup pekerjaan dan struktur biaya. Yang kedua adalah keterangan mengenai fakta kejadian yang biasanya isinya adalah apa saja yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan. Yang ketiga adalah akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian. Dan yang terakhir adalah analisa biaya. Proses penanganan klaim. Pada proses penanganan klaim ini, yang pertama adalah pengajuan klaim diawali dengan adanya terjadinya perubahan pekerjaan. Yang kedua adalah apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pengguna jasa. Yang ketiga, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan, maka pekerjaan itu disebut sebagai perubahan tidak resmi. Yang keempat adalah, setelah kontraktor memberitahukan keinginan untuk mengajukan klaim, kontraktor juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk klaim tersebut. Yang kelima, pengguna jasa itu mengevaluasi dokumen-dokumen pendukung dari kontraktor. Dan yang keenam, jika klaim disetujui oleh pengguna jasa harus mengeluarkan surat perintah. Yang ketujuh, setelah terbit perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Nah, jenis-jenis perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan ini memiliki dua jenis, yang pertama formal change dan yang kedua adalah informal change. Nah, dalam formal change ini adalah perubahan resmi yang merupakan perubahan yang dibuat oleh pengguna jasa, di mana hasil perubahannya dibuat secara tertulis kepada kontraktor untuk merubah lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, harga, atau hal-hal yang telah diatur dalam kontrak sebelumnya. Dan yang kedua adalah informal change. Informal change atau yang bisa disebut juga sebagai constructive change berisi perubahan-perubahan dari lingkup pekerjaan kontraktor atau metode pelaksanaan dari merupakan hasil dari tindakan atau kelalaian dari owner, tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga seperti kontraktor lain, penyuplai material atau bahan, serta peristiwa yang timbul di luar kuasa kontraktor. Nah, setelah menjelaskan mengenai manajemen klaim proyek, saya akan menjelaskan mengenai arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum, sesuai dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase itu adalah menurut subjektif. Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh seseorang atau beberapa orang wasit yang disebut arbitrer, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Nah, selanjutnya adalah proses-proses arbitrase. Nah, proses pertama dalam arbitrase ini adalah pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Yang kedua adalah permohonan mengadakan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan ini,
pemohon juga harus menyertakan beberapa informasi seperti nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, dan yang terakhir adalah tuntutan dan nilai tuntutan. Proses yang selanjutnya adalah dokumen. Pemohon juga harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon juga harus mengkonfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Selanjutnya adalah penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak pemohon didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase juga berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi dari 14 hari. Dan yang terakhir adalah biaya arbitrase. Permohonan dia mengadakan arbitrase ini harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta, sementara untuk biaya administrasi yang lebih beragam tergantung dengan besarnya tuntutan. Nah, arbitrase ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari arbitrase ini adalah prosedurnya tidak susah, biaya lebih murah, putusan dapat menghindari ekspos dan pembuktian lebih fleksibel, dan para pihak dapat memilih sendiri para arbiter, dan putusannya bersifat final dan binding. Namun, kekurangan dari arbitrase ini adalah putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis dari arbiter itu. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah peradilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan yang terakhir adalah pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase itu masih sulit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Pengertian etika. Etika pada hakikatnya adalah merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku. Untuk profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Dan yang terakhir adalah profesional. Profesional adalah seorang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut untuk menjadi mata pencahariannya. Macam-macam etika. Etika itu ada 2, etika deskriptif dan etika normatif. Untuk etika deskriptif itu adalah memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Untuk etika normatif itu memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk ke dalam kategori norma hukum. Nah, tujuan-tujuan dari kode etik profesi ini adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, serta untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua adalah sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi atau dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.